Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nandito, mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari, semester 6, Prodi Sistem Informasi dengan nomor stambuk 181572011031. Pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami sebagai mahasiswa di semester 6 ini, terutama di mata kuliah mobile. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan mempresentasikan tugas final saya, yaitu yang bersangkutan tentang penambahan icon dalam penambahan data. Nah, di mata pelajaran sebelumnya, di tugas sebelumnya kita sudah dibahas tentang CRUD juga, tapi pada kesempatan ini akan membuat CRUD tersebut dalam satu kotak dialog. Nah, langsung saja untuk menambah icon tersebut atau icon tambah, kita bisa langsung ke di sini. Sebelumnya ini sudah di-copy di website untuk mengambil codingannya. Nah, ketika sudah ada codingan seperti ini, kita bisa mengubah atau menambah ikonnya, yaitu dengan cara klik kanan pada drawable. Setelah itu kita pilih new dan kemudian klik vector asset. Nah, pada vector asset ini akan tampil icon seperti ini dan saya telah memilih icon plus dan tambah orang. Ketika kita ingin mengganti icon tersebut, kita bisa mengklik pada clip R. Jika sudah mengklik, maka akan tampil tampilan seperti ini icon, dan kita bisa memilih icon yang mana yang sesuai kebutuhan kita. Dan setelah itu kita memilih, kita bisa klik OK. Setelah itu kita next, OK, dan finish. Nah, untuk membuat posisi icon tersebut kita bisa menambahkan, nah ini perintah ini, yaitu button artinya di bawah dan right yaitu di kanan. Berarti posisi icon tersebut akan berada di kanan bawah. Bisa juga kita menggantinya sesuai dengan keinginan kita. Nah, seterusnya itu kita akan membuat suatu clone action button di main activity, yaitu berada di dalam override. Posisinya dia harus ada di override for action button. Nah, for action button ini, nah ini akan ditampilkan dan membuat satu dialog. Jika diklik, maka dialog tersebut akan menampilkan, yaitu untuk pengisian data berupa ID, name, nama, dan alamat. Dan jika ditekan tombol atau button tambah, maka akan dieksekusi pada bagian form dialog. Nah, di form dialog ini ada juga mengalami sebuah kondisi. Jika data kosong, maka semua pengisian jika ID kosong, maka name, nama, dan alamat juga kosong. Begitupun sebaliknya, jika data tersimpan, maka akan dikondisikan pada penyimpanan. Di sini penyimpanan. Nah, di penyimpanan tersebut juga memiliki kondisi, yaitu jika data atau ID yang dikirimkan kosong, maka name, nama, alamat juga akan kosong dan akan dieksekusi pada insert.php seperti yang ada pada URL ini. URL ini akan mengarahkan kita ke insert.php, di mana akan menampilkan sebuah informasi jika yang kita tampilkan mengalami kosong. Nah, jika yang kita tampilkan kosong, maka yang akan ditampilkan adalah insert into. Nah, sebaliknya, jika kita sudah mengisi data tersebut, maka yang akan ada yaitu update.
Nah, setelah itu kita bisa juga melihat pada bagian atas di mana di sini ada sebuah URL. Nah, URL ini semua yaitu akan mengarahkan kita di bagian .php, baik itu delete, edit, dan select, dan insert. Nah, semua kondisi yang dibuat pada main activity ini seperti ubah data, maka akan button update dan URL edit ini akan mengirimkan satu informasi ke edit untuk mengupdate data yang baru atau data yang diubah. Begitupun semuanya, dan baik itu hapus dan delete. Akan langsung dieksekusi aplikasinya. Pertama, kita harus menyesuaikan. Jika kita tidak punya emulator, maka kita boleh menyambungkan di handphone dengan mengatur settingan handphone. Debugging. Oke, aktifkan debugging. Nah, jika sudah terhubung, maka akan tampil Android kita di sini, dan sesuaikan dan klik, dan kita akan running. Nah, maka akan tampil di Android kita seperti ini, dan ketika kita mengklik icon add untuk menambah, maka akan tampil form mahasiswa. Nah, di sini kita bisa mengisi NIM, kita bisa mengisi Kendari. Setelah itu kita bisa menambah. Nah, data tersebut akan masuk. Maka tampilannya ketika kita menekan lama, maka akan tampil sebuah kotak dialog untuk pilihan antara hapus dan edit. Jika kita memilih edit, maka akan menampilkan tombol untuk mengedit. Misalnya kita ganti namanya Anto Kemaraya. Nah, ketika mengupdate, maka akan mengubah data yang sudah kita perbarui. Begitupun juga ketika kita mengklik lama, akan tampil hapus. Jika ditekan hapus, maka data akan hilang. Ya, sekian dari saya presentasi hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.